bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, adik-adik remaja, pemuda, dan anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti kembali ibadah keluarga yang ditayangkan secara daring melalui channel YouTube GKJ Wedi. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKJ Wedi, baik yang ada di Klaten maupun di berbagai tempat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah keluarga ini, kita semua tunduk dan mengaku dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, tidak terhitung berkat yang sudah Tuhan diberikan dalam hidup kita. Saat kita membuka mata, menghirup nafas setiap hari, dan menyaksikan keindahan alam ciptaannya adalah bukti cinta kasih-Nya. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan dan masuk ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Dan kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal, budi, dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang egois. Seringkali mendukakan hati Tuhan dan sesama kita, baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku, sebagai ikrar dan janji kita. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat yang 13 dan 14. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji syukur atas anugerah Allah dalam hidup kita, dan sebagai wujud syukur, mari kita nyatakan dalam hidup baru senantiasa. Maka terimalah petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita tanggapi petunjuk hidup baru dengan pujian, lagu pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
dan ku kan minum airmu, mengeruskan rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu, mengeruskan rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita akan menerima sabda Tuhan dan kita akan berdoa menghadap Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat berhimpun beribadah dalam peribadatan hari Minggu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan sabda Tuhan yang pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Demikian sabda Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, warga muda, semuanya, pemuda-pemudi, anak-anak semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Kiranya semua diberikan kesehatan dan tentu diberikan sukacita oleh Tuhan.
Kira-kira apa yang menjadi alasan kita tetap bersukacita? Yang menjadi alasan kita tetap bersukacita adalah karena kita adalah anak raja. Ya, seperti lagu sekolah minggu, aku ada anak raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ini lagu sekolah minggu. Anak-anak di rumah tentu pasti bisa ya lagu ini ya. Ini lagu yang sangat enak untuk dinyanyikan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua adalah anak raja. Pertanyaannya, siapa raja kita? Anak-anak tahu di rumah siapa raja kita? Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah raja atas hidup kita dan raja atas alam semesta ini. Itulah raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Minggu hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir kalender gerejawi, atau seringkali dikenal dengan Minggu Kristus Raja. Dan itu menandakan bahwa minggu depan kita sudah masuk masa Advent, sudah masuk dalam Advent minggu yang pertama, tahun baru gerejawi. Ya, jadi ini akhir tahun gerejawi, Minggu Kristus Raja alam semesta. Berbicara tentang raja dan juga anak raja, kalau seandainya kita tuh menjadi anak raja, senang enggak? Anak-anak di rumah, bapak ibu semua, yang kakung senang enggak menjadi anak raja itu? Atau mungkin presiden aja ya, tidak anak raja. Senang enggak menjadi anak presiden itu? Ya mungkin senang gitu kan. Senang karena ya bisa melakukan apapun gitu kan. Tapi juga mungkin ada yang tidak senang gitu kan. Karena kemana-mana harus dikawal, kemana-mana harus ada yang mengikuti gitu ya, demi keamanan gitu kan. Gitu. Ya, tidak sebebas yang bukan anak raja gitu kan. Tapi juga memang ada anak raja yang mungkin juga terlalu lebih bersukacitanya gitu, sampai lupa akan tanggung jawabnya. Sehingga sesungguhnya menjadi anak raja itu tanggung jawabnya lebih berat, lebih besar dibandingkan yang bukan anak raja. Ini yang harus diperhatikan. Seringkali kita merasa, wah aku anak raja, penuh sukacita, wah semuanya bisa aku miliki. Tetapi ingat, memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Ya. Lalu sebenarnya bagaimana dan apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan sebagai anak raja? Anak Yesus Kristus ya. Anak raja, rajanya siapa? Yesus Kristus, gitu kan? Ya, bagaimana kita? Ya, mari kita akan belajar dari bacaan Injil ya, Yohanes 18 ayat 33 hingga 37. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bacaan Injil pada pagi hari ini tadi dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang percakapan Pontius Pilatus dan Yesus. Jadi waktu itu para pemimpin agama Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus, difitnah. Fitnahnya apa? Dia penjahat. Ya. Jadi pemimpin agama Yahudi melihat bahwa Yesus adalah penjahat. Gitu ya. Sampai di depan Pontius Pilatus, apa yang kemudian dikatakan Pontius Pilatus? Kalau di dalam ayat 31, tadi tidak kita baca ya, 31 dikatakan, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Ya, dari kata-kata Pontius Pilatus sendiri ini sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan saya, gitu kan. Yesus itu kan orang Yahudi. Ya silahkan dihukum sesuai dengan adat tradisi Yahudi. Saya orang Romawi. Kenapa kamu bawa ke hadapan saya? Jadi sesungguhnya sebenarnya kekaisaran Romawi tidak merasa terganggu dengan kehadiran Yesus, gitu kan. Yang terganggu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, iri hati, gitu kan. Pandangan-pandangan negatif tentang Yesus.
Tapi ya anehnya, kenapa kok dibawa ke Pontius Pilatus gitu loh. Ya, ini kan juga kemudian kalau kita melihat bagaimana respon Pilatus kemudian. Jadi sebenarnya sudah meninggalkan Pontius Pilatus itu, tapi dia kembali lagi ke pengadilan dan kemudian bertanya kepada Yesus. Mungkin ya karena desakan orang banyak kan, sudah kumpul di pengadilan, terdesak oleh massa pada waktu itu, mau tidak mau Pontius Pilatus kemudian ya sudah bercakap-cakap dengan Yesus, ingin tahu ini benar raja enggak ini gitu kan. Ini benar raja enggak? Ya, sampai akhirnya kan kemudian di situ dikatakan atau Pilatus bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Ditanya tuh. Yesus ditanya demikian sama Pontius Pilatus. Yesus menjawab enggak? Yesus malah bertanya gantian gitu kan. Yesus bertanya lagi, tidak lanjutnya malah bertanya, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Yesus malah bertanya, itu dari mulutmu sendiri atau kamu dengar dari orang lain? Nah, kenapa ya kira-kira Yesus bertanya demikian? Kalau memang itu dari hatinya Pontius Pilatus sendiri, maka yang didengarkan adalah suara kebenaran, hati nuraninya. Tapi kalau yang didengarkan orang lain, belum tentu itu kebenaran gitu kan. Sehingga Yesus bertanya, itu dari kamu sendiri atau dari orang lain? Kamu mendengar dari orang lain. Kenapa sampai bertanya demikian? Gitu kan. Ya, jadi inilah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana kalau kita bisa melihat kemudian pertanyaan Pontius Pilatus tidak dijawab oleh Yesus dengan jawaban, tapi malah dijawab dengan pertanyaan. Ya, mendapat pertanyaan balik dari Yesus, kemudian Pontius Pilatus bertanya lagi, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan kau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Untuk menanggapi pertanyaan Tuhan Yesus tersebut, Pilatus menjawab, apakah aku seorang Yahudi? Kok sampai kamu dibawa ke hadapanku? Ya, itu udah tidak lazim, itu udah salah, gitu kan? Kamu orang Yahudi ya silahkan, gitu kan? Diadili seturut dengan tradisi Yahudi, hukum Yahudi, bukan hukum Romawi. Gitu. Apakah aku seorang Yahudi? Gitu kan? Jadi di sini kita bisa melihat, gitu kan? Dan memang harusnya orang Yahudi dihukum dengan hukum Yahudi. Kalau hukum Yahudi itu kalau orang bersalah hukumnya rajam. Kalau memang Romawi adalah hukumnya salib. Ya Yesus disalib. Ya orang Yahudi tapi dihukum salib. Hukum salib itu hukuman Romawi, bukan hukum Yahudi. Ya. Jadi memang ada satu hal yang aneh sehingga Pilatus bingung ini. Jadi Pilatus sedang menghadapi kebingungan itu kan. Ini kok seperti ini gitu kan. Ini tidak lumrah, ini tidak lazim gitu kan. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana, apakah kemudian Pilatus kemudian percaya ya, pada orang pemimpin agama Yahudi? Ya. Jadi ini agaknya pemimpin agama Yahudi juga ingin mencari muka di depan Kaisar Romawi. Oleh karena itu kembali lagi Pilatus mengintegrasi dia atau Yesus. Pertanyaannya, apakah yang telah engkau perbuat? Yesus menjawab lagi, Yesus tidak menjawab lagi dengan jawaban yang pasti. Oh ya, saya berbuat ini enggak. Tapi Yesus malah kemudian hanya berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus tidak menjelaskan apa yang telah ia perbuat. Dia menceritakan tentang kerajaannya dengan kata-kata yang jelas. Apa? Yesus sudah menolak dakwaan. Jadi sebenarnya kan ini supaya kenapa orang Yahudi membawa Yesus kepada Pontius Pilatus yang adalah penguasa Romawi, gubernur itu kan. Ya supaya ada dakwaan gitu kan. Dia akan menggulingkan Kaisar Romawi. Tapi dengan perkataan Yesus bahwa kerajaanku bukan dari sini itu sudah menolak dakwaan itu. Ya, melemahkan dakwaan pemimpin agama Yahudi. Sehingga sebenarnya bagi Pontius Pilatus itu tidak ada hubungannya Yesus itu. Ya dia tidak akan pernah melengsarkan Kaisar Romawi kok gitu kan. Jadi ini sebenarnya ada di sini sebenarnya. Ya kalau kita bisa menghayati, kita bisa melihat. Ya Yesus memang menjadi raja, tapi bukan raja secara politik, gitu kan. Sehingga kemudian Yesus mengatakan, apakah engkau raja? Sekali lagi Pontius Pilatus tetap menekankan, apakah engkau raja? Berulang kali ditanya demikian. Yesus kemudian mengatakan,
engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, di sini lagi-lagi Pontius Pilatus berfokus pada raja. Dia menyelidiki ini benar raja tidak toh? Karena ada yang mengganjal di pikiran Pontius Pilatus pada waktu itu. Kalau dia raja, kenapa orang Yahudi menyerahkan rajanya kepada Kaisar Romawi itu loh. Sehingga Pontius Pilatus pun sudah sebenarnya ragu-ragu juga untuk memberi keputusan, itu ragu-ragu gitu kan. Apakah dia benar-benar raja itu ragu-ragu gitu kan. Ya, tapi dari sinilah kita bisa melihat bahwa ternyata yang didengarkan Pontius Pilatus bukan suara kebenaran tentang keberadaan Yesus, tetapi suara orang banyak yang salah. Gitu kan. Suara pemimpin agama Yahudi diikuti banyak orang yang salah, gitu kan. Bukan suara kebenaran, bukan suaranya Yesus. Kalau mungkin Pontius Pilatus ingin atau bisa mendengarkan suara Yesus, apa yang diceritakan Yesus, mungkin Pontius Pilatus benar-benar dia menjadi tahu, sadar tentang apa itu kebenaran, ya. Apa itu kebenaran? Ya, kalau kita melihat di ayat yang 38 ya, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Pilatus pun juga bingung apakah kebenaran itu. Ya itulah karakter Pilatus ada di sini. Ya, dia orang yang bingung, ya dia tidak tegas, dia lebih banyak mendengarkan suara orang banyak yang memang kadang salah gitu kan. Dia tidak bisa melihat suara hati nuraninya. Yang sebenarnya sudah benar di awal tadi, ya, di awal sudah benar, sudah tuh ambillah rajamu sendiri, hakimmu sendiri, gitu kan. Tapi ternyata agaknya goyah, ya, goyah tentang kebenaran itu. Ya, jadi jelas bahwa di sini Yesus memang adalah raja, raja alam semesta, tidak hanya bumi ini, tapi raja alam semesta, bukan raja secara politik, tidak. Yesus tidak pernah menjadi raja secara politik. Ya, sehingga sebenarnya kalau ada orang takut, wah ini Yesus kemudian ingin melengsarkan raja lain, itu tidak ada alasan. Karena Yesus tidak pernah mau, dan misi visi Yesus bukan raja politik, tapi raja yang mewartakan kebenaran, yang membawa suara kebenaran. Itulah Yesus. Ya, kalau raja kita saja suara kebenaran dan kita anak raja, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus membawa suara kebenaran. Walaupun kadang-kadang suara kebenaran itu kadang-kadang itu berjalan sendirian. Banyak orang, wah mungkin luar biasa. Kadang-kadang salah yang banyak orang ini. Kita kadang-kadang berjalan sendirian itu untuk menyuarakan suara kebenaran. Kita anak raja, mari milikilah mental sebagai seorang anak raja. Bukan mental yang euforia bahwa oh saya anak raja, kemudian menjadikan diri kita eksklusif, ya, tidak mau bergaul dengan orang lain, gitu ya. Tapi ingat, kalau pergaulan kita harus pada siapapun, anak raja tidak boleh gitu kan. Ya, jangan kemudian ada lagu aku anak raja, engkau anak raja, kita memandang oh kamu bukan anak raja, aku tidak mau bergaul dengan kamu, tidak boleh. Anak-anak sekolah minggu juga tidak boleh ya. Ya, walaupun aku anak raja, yang lain bagaimana ya, kita berteman dengan mereka, bergaul dengan siapapun, tidak boleh eksklusif, tidak boleh kemudian hanya pilih-pilih teman. Tapi kalau dalam hal kebenaran kita harus tegas, ya. Seringkali kan ada orang bilang, oh dia tuh orang jahat. Ingat, hati-hati. Oh dia tuh pemimpin yang tidak baik, hati-hati. Benar enggak? Gitu kan? Jangan-jangan kita malah menjadi pemuka-pemuka agama Yahudi, gitu kan? Ya, oh dia pemimpin yang tidak baik, dia pemimpin yang jahat, dia orang jahat, dia orang tidak baik. Hati-hati, hati-hati, gitu kan? Jangan asal percaya ada orang mengatakan, oh dia jahat, dia tidak baik. Hati-hati. Jangan-jangan bukan itu, gitu kan. Ya, kita harus coba lihat suara hati nurani kita, ya, tentang kebenaran itu, ya. Jadi sehingga dengan demikian kita tidak akan terseret pada ombak yang seringkali membuat orang keli, terseret dengan arus orang banyak ini, dia tidak baik, dia orang jahat, gitu kan. Padahal tidak ada orang jahat, itu bahaya banget tuh, ya, bahaya banget itu kan. Dalam hal apapun, ya, di masyarakat, di gereja ataupun di tempat kita bekerja, mari kita harus hati-hati, ya, karena tadi kalau kita salah langkah, kita akan menjadi sama seperti pemimpin agama Yahudi. Bahkan kalau kita mau juga ragu-ragu, kita akan sama seperti Pontius Pilatus, gitu kan. Tapi mari kita jadilah Yesus,
Dia tidak pernah gentar. Ya, dia tidak mau merebut kekuasaan secara politik, enggak. Yang hanya dia lakukan adalah menyuarakan suara kebenaran. Ya, ketika tema hari ini bicara tentang menghidupi iman, bagaimana menghidupi iman? Yaitu nyatakan suara kebenaran. Itu namanya menghidupi iman. Ya, iman tidak hanya sekedar usah senang-senang beribadah di gereja selesai cukup, tapi kita tidak pernah menghidupi kebenaran dalam kehidupan nyata, itu akan menjadi sia-sia iman kita. Oke, jadi sama juga dengan anak-anak sekolah minggu ya, yang hari ini hadir bersama keluarga. Ingat, kalau mengatakan tuh ada temanmu nakal loh, nah, temanmu nakal loh, nah, ingat, hati-hati ya. Jangan sembarangan mengatakan temannya nakal ya, anak-anak semua ya. Ya, itu nakal loh. Untuk anak-anak nakal tuh jangan berteman dengan dia. Ya, jangan-jangan yang bilang gitu dia tidak suka dengan temanmu yang dikatakan nakal itu, padahal dia tidak nakal. Ya, itu. Hati-hati ya. Oleh karena itu, mari anak-anak kita akan melihat segala sesuatu dengan berbagai macam kebaikan yang ada. Ya. Saya percaya kita dimampukan untuk menjadi anak raja, kita dimampukan untuk memiliki mental sebagai anak raja, bermental anak raja. Anak raja yang senantiasa menyuarakan kebenaran. Karena Yesus Kristus Raja alam semesta yang terus menyuarakan kebenaran, walaupun hidupnya harus berakhir di atas kayu salib. Tapi itu semua ia lakukan demi orang banyak. Yesus hadir, ya, ayat yang mungkin juga menyiapkan hati kita untuk memasuki masa Advent di minggu depan. Di situ juga akan dikatakan bahwa engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang. Sambutlah masa Advent, masa Natal. Mulai minggu depan kita sudah masuk masa Advent Natal. Mari, Yesus lahir, Yesus ada, Yesus hadir di dunia ini untuk menyuarakan kebenaran. Mari kita suarakan kebenaran sebagai anak-anak raja. Hilangkan kebencian, hilangkan dengki, hilangkan iri hati. Semuanya akan bisa membuat kita semakin bersukacita dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, ketika pada hari ini kami bisa mendengar sabda Tuhan. Kau gerakkan hati kami untuk menjadi anak raja yang bertanggung jawab, bukan yang menjadi eksklusif, yang tenggelam dalam kesukacitaan dan kenikmatan diri kami sendiri. Tapi mampukan kami menjadi anak raja Yesus Kristus yang sungguh-sungguh menyuarakan suara kebenaran, menghilangkan kebencian, menghilangkan dengki, menghilangkan iri hati, sehingga kami bisa tetap terus bersukacita dalam Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakan sabda yang hari ini kami terima. Kami seluruh keluarga, yang kakung, yang putri, bapak, ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak semua, mampukan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pendadaran, pengujian diri, mempersiapkan untuk mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tanggal 5 dan tanggal 12 Desember. Sebelum kita mengikuti meja perjamuan, marilah dalam hati kita masing-masing menguji diri kita. Apakah kita layak, baik yang kakung, yang putri, bapak, ibu, dan juga semua anak-anakku yang sudah baptis. Mari kita membuka hati kita, mengakui apakah kita berdosa di hadapan Tuhan dan layakkah kita. Ketika kita mengakui berdosa di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ada beberapa pertanyaan untuk bisa menguji diri kita masing-masing yang demikian.
Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan dan usaha sendiri tidak akan mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga butuh juru selamat yaitu Yesus Kristus yang berkuasa untuk melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kita akan mengambil waktu hening sejenak untuk merespon pertanyaan tersebut, dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami seringkali berbuat tidak baik. Ampunilah kami Bapa. Mungkin perkataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuduskan hidup kami, sucikan hidup kami, supaya kami dapat menanggapi panggilan Tuhan untuk bersukacita dalam meja perjamuan, di dalam sakramen perjamuan, sehingga kami akan semakin kuat iman kami untuk terus mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Mampukanlah kami Bapa. Kami serahkan semuanya, karena kami yakin hanya Tuhan Yesus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita akan menaikkan doa syafaat. Bersama kita akan berdoa. Sungguh Engkau Tuhan Allah, Raja alam semesta. Engkau yang menciptakan alam semesta ini. Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Engkau yang menguasai alam semesta ini. Engkaulah yang senantiasa melindungi, menyertai, memberkati, dan terus-menerus mencurahkan kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini hanya rasa syukur yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan pun Raja alam semesta tidak pernah meninggalkan kami. Di saat masa-masa sukar kami, masa-masa sulit kami, dikala kami merasakan sakit penyakit apapun dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami, Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan kami yang saat ini sedang menderita sakit apapun. Tuhan sembuhkan, berikan mujizat-Mu. Bahkan ketika kami terus-menerus berjuang untuk sakit dalam waktu yang sangat lama, mampukan kami Bapa, mampukan kami untuk tetap kuat, tidak ngelukru, tidak semplah, tetapi kami terus memiliki semangat untuk hidup bersama dengan keluarga kami, apapun kondisi sakit penyakit yang kami rasakan. Karena ketika Tuhan mengizinkan kami harus sakit, Tuhan pun juga mengizinkan kami untuk kuat. Ada kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami melalui keluarga kami, orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang mendoakan kami. Oleh karena itu seluruh jemaat GKJWD yang saat ini sedang menderita sakit apapun, baik di rumah sakit, di rumah, Tuhan kiranya memberi kuasa kesembuhan. Hanya Engkau yang berkuasa untuk menyembuhkan. Demikian pula ketika kami harus bergumul dengan pergumulan keluarga, kami pun yakin Tuhan hadir. Tuhan memulihkan kami, supaya apapun pergumulan keluarga kami akan dapat berakhir dengan indah. Itu yang senantiasa kami rindukan. Seringkali kami merasa gagal, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan angkat kami, sehingga apapun permasalahan keluarga kami akan dapat melihat jalan terang untuk kami lalui kembali, hingga akhirnya kami menemukan kembali keindahan kasih dalam keluarga kami. Mampukan kami sebagai orang tua yang bergumul dengan anak-anak kami Bapa. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua. Seringkali kami merasa tidak mampu menjadi orang tua, tapi kami percaya Tuhan akan terus mencurahkan hikmat kepada kami, supaya terus dapat mendidik anak-anak kami. Mampukan anak-anak kami yang masih kecil untuk terus bisa tumbuh dewasa, menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua, takut pada Tuhan, mengasihi sesamanya. Demikian pula yang sedang proses belajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati, supaya dapat belajar dengan tekun hingga mencapai hasil yang baik. Demikian pula yang masih mencari pekerjaan, Tuhan kiranya segera untuk mempertemukan dengan pekerjaan yang tepat, yang diinginkan, sehingga melalui pekerjaan ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah, sehingga hidupnya terus-menerus penuh dengan ungkapan syukur. Bagi yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati, kiranya dapat mendapatkan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan saja, sehingga dapat membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang penuh bahagia dan sejahtera. Bapa, kami juga menyerahkan tata kehidupan bergereja dimanapun berada di seluruh dunia ini, termasuk secara khusus di GKJW diberkati. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan terus tumbuhkan daya kreativitas dan inovatif kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Raja yang kreatif menghadapi berbagai macam situasi yang terbatas ini. Sehingga dengan demikian kami tetap dapat saling menjaga iman,
Bahkan kami terus mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama kami yang kami temui di setiap saat. Kami percaya Kau memberkati para majelis gereja, pengurus komisi, terlebih saat ini ada pergantian pengurus komisi. Tuhan panggil saudara-saudara kami untuk bisa masuk dalam kepengurusan komisi tahun 2022-2024. Kiranya kami dapat melayani bersama-sama di gereja Tuhan ini sebagai apapun, sehingga kami dapat terus serta ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami. Tidak mudah menjadi pemimpin bangsa kami, tapi kami percaya ada kekuatan, ada kesehatan, ada hikmat yang Tuhan terus berikan pada pemimpin bangsa kami, sehingga dapat menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin sulit untuk dihadapi, sehingga bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang baik, bangsa yang besar, bangsa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan dengar doa kami, Tuhan akan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kekasih, mari bersama dengan umat sedunia, seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita perbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Untuk mendasari persembahan kita, mari kita baca firman kebenaran Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik. Dari kasih karunia Allah, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan dan kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kami antarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami berucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dan berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Hingga saat ini, kami percaya semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami hanya karena kemurahan-Mu saja. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Bapa, saat ini kami hendak mempersembahkan sedikit dari begitu banyak rezeki yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Bapa menerima dan mengkuduskannya, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan di gereja-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan selalu memberikan hati yang jujur, hati yang takut akan Tuhan, dan selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah persembahan-persembahan kami yang lain ya Bapa, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, maupun persembahan-persembahan yang lain. Dan ajarkan kami selalu berucap syukur dalam segala hal, terutama di dalam kami mempersembahkan jiwa dan raga kami ini kepadamu Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Bapak selalu memberkatinya dan memberikannya kesehatan, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas dalam pelayanannya di gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa yang dapat kami aturkan kepadamu Bapa. Banyak dosa dan kesalahan yang terselip di dalam doa ini, kiranya Bapa sendiri yang akan selalu mengampuninya. Bapa, perkenankan kami juga mengucapkan doa yang selalu Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan tetap memiliki mental sebagai anak raja, Raja alam semesta Yesus Kristus. Dan marilah sebelum kita undur dari tempat ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dari Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pagi ini. Mari kita menjadi Injil yang hidup, yang terus membawa kabar berita kepada dunia tentang kasih Tuhan. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.